Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek atau PBO. Pada praktikum PBO semester ini akan sedikit berbeda dari praktikum di tahun sebelumnya, di mana di tahun sebelumnya kita menggunakan C++ sebagai bahasa dasar untuk praktikum. Dan di tahun ini atau di semester ini, di sepanjang praktikum kita akan migrasi dan menggunakan bahasa baru yaitu bahasa Python. Python adalah sebuah bahasa pemrograman yang termasuk ke dalam kategori interpreted language, di mana kita tidak membutuhkan sebuah compiler untuk menjalankan kode, melainkan sebuah interpreter. Tidak seperti bahasa lain yang susah untuk dibaca dan susah untuk dipahami, Python lebih menekankan kepada keterbacaan kode atau readability, agar kita lebih mudah dalam memahami sintaks. Hal inilah yang membuat Python sangatlah mudah untuk dipelajari, baik itu untuk pemula maupun orang yang sudah mempelajari bahasa lain sebelumnya. Kita akan menuju ke sejarah Python sedikit. Bahasa ini muncul pertama kali pada tahun 1991, dirancang oleh seseorang yang bernama Guido van Rossum, dan sampai saat ini Python masih dikembangkan oleh Python Software Foundation. Dan sampai saat video ini dibuat, Python sudah mencapai versi 3.8.1 dengan kode yang lebih simpel dan tentunya mudah diimplementasikan. Praktikan diharapkan dapat memahami konsep PBO dengan lebih mudah dan lebih nyaman tentunya. Dan ini adalah modul 0 yang sengaja dibuat untuk fokus ke proses instalasi tools yang akan kita gunakan di sepanjang praktikum. Karena praktikum kita bersifat online, tentunya teman-teman diharuskan menginstal tools yang akan kita gunakan. Jadi kita memerlukan sebuah tools yaitu IDE atau Integrated Development Environment dari JetBrains, yaitu PyCharm. PyCharm adalah sebuah IDE khusus yang dirancang oleh JetBrains untuk kebutuhan coding dan developing dengan bahasa Python. Dalam PyCharm ada banyak tools yang akan memudahkan kita dalam praktikum nantinya, seperti kode editor, debugger, terminal, dan lain-lain. Teman-teman silahkan menuju ke jetbrains.com/pycharm dan teman-teman silahkan download. Oke, jadi di praktikum kali ini kita akan menggunakan free atau open source version dari PyCharm. Namanya adalah PyCharm Community. Jadi PyCharm Community dirilis khusus oleh JetBrains untuk kebutuhan edukasi dan penelitian. Jadi teman-teman silahkan download dan tunggu hingga proses download selesai. Kemudian setelah itu teman-teman bisa lanjutkan ke proses instalasi dengan mengikuti guideline dari installer wizard dari PyCharm. Dan instalasi selesai, teman-teman silahkan buka PyCharm dan teman-teman akan mendapatkan sebuah tampilan berupa window Welcome to PyCharm. Dan sampai tahap ini teman-teman sudah bisa memulai membuat kode dengan Python di PyCharm. Oke, untuk sekedar contoh, kita akan membuat sebuah project baru di PyCharm dengan klik New Project. Kemudian kita akan diarahkan ke menu Location atau menu Option Project. Di sini kita diminta untuk menentukan di mana lokasi project kita akan disimpan. Kita akan membuat sebuah lokasi baru dengan klik pada icon folder. Kemudian di sini saya akan mencontohkan untuk membuat project di Documents. Kemudian saya akan membuat folder baru yang bernama Praktikum PBO 2020. Oke, kita sudah selesai melakukan setting di lokasi penyimpanan. Langkah selanjutnya adalah dengan klik Create dan tunggu hingga proses creating virtual environment selesai dan indexing selesai. Oke, sekarang proses setting up virtual environment dan indexing sudah selesai. Kita akan mendapatkan sebuah tampilan berupa kode editor dengan sebuah file yang bernama main.py yang sudah include di dalam project baru yang telah kita buat tadi. Di dalam main.py di sini ada sebuah contoh program sederhana, yaitu untuk menampilkan Hi PyCharm. Untuk menjalankan kode pada main.py kita dapat menekan tombol play berwarna hijau di bagian kanan atas, dan kita akan mendapatkan sebuah window yang di dalamnya terdapat output dari program yang kita tulis, yaitu di sini Hi PyCharm. Oke, itu dia cara untuk melakukan proses running. Mudah bukan? Lanjut, kita akan berkenalan dengan satu tools lagi,
yang akan memudahkan kita dalam mempelajari Python atau sekedar bermain-main dengan sintaks Python, silahkan pergi ke Tools, kemudian pilih Python or Debug Console. Akan terbuka di bagian bawah ada window yang bernama Python Console. Nah, di Python Console inilah kita akan bermain-main atau sekedar mencoba-coba sintaks. Mungkin teman-teman nantinya tertarik dengan sebuah sintaks, teman-teman dapat mencobanya pada Python Console. Python Console adalah alternatif dari script atau file yang berekstensi .py. Di Python Console kita tidak memerlukan penyimpanan untuk menyimpan script. Kita coba untuk melakukan sebuah operasi sederhana seperti kalkulator. Oke. Oke, selain sebuah ekspresi atau kalkulator sederhana, kita bisa juga membuat fungsi atau menjalankan sebuah fungsi. Contoh fungsi yang paling sederhana di bahasa Python adalah fungsi print untuk menampilkan sesuatu. Kita akan mencoba untuk print halo PBO. Dan ketika kita tekan enter, output dari baris kode yang kita tulis akan langsung keluar pada bagian bawah. Nah, jadi itu dia penjelasan singkat tentang Python Console. Sekian untuk modul 0, yaitu pengenalan dan instalasi tools yang akan kita gunakan di sepanjang praktikum. Pastikan teman-teman mengikuti proses instalasi dengan baik dan benar, dan pastikan tidak ada error, dan pastikan juga IDE yang teman-teman install sudah berfungsi dengan baik. Oke, sekian. Saya Aditya Rohman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.